Ya, iya sih ya. Nah, mungkin gini, cara memahami awalnya kalau kita berbicara dalam satu tataran konsep kan, Mm-mm. ethics ini kan satu bahasan yang dia ada dalam tema aksiologis ya, nilai ya, Betul, betul. Ya. nilai. Nah kan, tapi kadang kita tuh sebenarnya kan kita dalam kehidupan sehari-hari antara memahami ethics, kadang kan hal-hal yang etik itu diturunkan menjadi hal-hal yang apa ya, diturunkan menjadi hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mm-mm. Misalkan baik itu jadinya ya kalau baik tuh ya A gitu menurut kultur Betul. A gitu. Mm-mm. Mm-mm. Akhirnya kan di situ juga sering kita memahami bahwa tidak beretika. Padahal mungkin dalam satu kultur A ini dianggap baik, tapi di kultur B mungkin itu bukan hal yang baik gitu untuk Betul, dilakukan kan. betul. Jadinya kan Mm-mm. kita juga kadang memahami etika itu karena ada turunan-turunan hal seperti itu, kita memahami etika itu kayak seperti bentrok kan. Jadi kalau Ya, kita, nah bagaimana sih kita memahami, oh ini loh yang dimaksud dengan etik itu memang ya sesuatu yang luhur. Tapi memang dalam praktiknya seharian itu bagaimana kita memahami yang normatif-normatif itu sehingga kita tidak terjebak pada ya etikanya buruk ya, etika nggak ada yang buruk ya, etika tuh konsep etik sendiri itu justru mengajarkan yang baik-baik ya. iya. Ya itulah. Iya, betul, Nah, betul. misalkan, nah bagaimana itu Pak cara memahami Uh, kerumitan dalam konsep etik kan selalu kayak gitu ya, makanya kan ya. entah dalam isu pemerintahan politik kan isu krusialnya para pejabat atau apapun kan masalah etika gitu apa ya, kan selalu Iya. seperti itu selalu dihadapkan. Gimana tuh Ini Pak? ini kayak pertanyaan skripsi nih. Saya yang disidang ini sama, saya ngerti lah mahasiswanya Pak Kang Dian. Oh ya, kalau Kang Dian pasti stres nih kalau diuji skripsi ini, pertanyaannya berat. Oke, masalahnya memang ada problem namanya relativisme kultural ya istilahnya ya. Karena seperti yang dikatakan akhirnya kalau kita masuk lebih sedikit dalam ya, masuk sedikit dalam tentang etika, Dalam-dalam juga nggak apa-apa Pak. nggak dalam-dalam saya yang nggak ngerti ntar gitu ya. Ya maksudnya kalau lihat orang melihat baik itu kan pasti ada tujuan ya. Kadang melihat sesuatu yang baik itu karena tujuannya, ya kan gitu. Dan orang melihat baik karena manfaatnya gitu ya kan. Akhirnya itulah yang berkembang jadinya apa teori etika apa ya istilahnya itu manfaat utility ya, Utilitarian ya. utilitarian gitu. Akhirnya kemudian ada yang melihat etika dari ininya dari apa namanya dari uh, efek yang dihasilkan gitu misalnya seperti hedonisme gitu ya kan Ah menghasilkan ya, kebahagiaan gitu ya kan, ya ya. kebahagiaan. Nah, sebenarnya problem etika ini kan nyambung-nyambung juga dengan problem pengetahuan di dalam epistemologi gitu ya kan. Nah Sebenarnya ya. pengetahuan itu kan identik dengan kebenaran. Nah, kebenaran nah, dalam tanda petik ya, maaf kalau di pikiran saya itu kebenaran itu identik juga dengan bagaimana kita mengkonstruksi baik gitu. Kan ada yang bilang teori kebenaran itu ada satu berasal dari korespondensi gitu ya kan. Ya, Sesuai apa baik itu apabila tindakannya, ucapannya sesuai dengan kenyataan. Nah, itu baik ya kan, baik bisa ya. gitu ya kan. Kemudian ada yang teori kebenaran pengetahuan didasarkan pada otoritas. Jadi kebenaran itu didasarkan pada otoritas tertentu. Contohnya kalau misalnya kita di lalu lintas gitu kan, kalau ada polisi nyetop kita ya kan, kita misalnya berhenti di lampu merah, kita berhenti di zebra cross, itu salah ya kan. Loh, dari mana kita tahu baiknya itu benar? Karena ada otoritas yang mengatur. Jadi baik itu karena ada konstruksi Konstruksinya. otoritas misalnya seperti itu gitu ya kan. Ya ya. Nah, jadi kalau ngelihat etika juga banyak hal gitu ya. Ada yang orang lebih berpikirnya pure gitu ya. Ya baik ya untuk baik itu sendiri nggak perlu ada konteks atau apa ahistoris nggak perlu. Kalau baik itu nggak usah diucapkan lah gitu. Kalau baik itu nggak usah ada apa dilakukan saja. Itu kan yang kita kenal secara ini ya, secara apa namanya, secara apa istilahnya itu ya, deontologi gitu ya, apa Deontologi. istilahnya. Nah, ya kan? Terus ada Ya dia dia ya deontologi itu kan maksudnya ya seseorang melakukan kewajibannya itu ya ya memang ya itu jadi kewajibannya bukan
karena sesuatu yang bukan karena sesuatu gitu loh. Akhirnya kan itu kayak semacam, wah ini saya kayak sok tahu banget ya gitu. Maksudnya itu kan akhirnya mengkonstruksi bahwa baik ya for itself gitu loh ya kan. Ya good for itself, kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah itu kan dalam konsep politik yang saya pahami adalah itu kan jadi problem juga itu Pak sebenarnya. Misalkan gini, banyak kan misalkan satu pejabat misalkan ini contoh politisi misalkan dia apa ya menggunakan misalkan kan ada tuh banyak kasus misalkan bantuan-bantuan sosial yang disalurkan, tapi misalkan disalurkannya itu misalkan secara politis misalkan. Nah, kan dalam konsep etik misalkan, oh iya baik banget ya bagi yang tidak memahami mungkin itu dianggap suatu kebaikan. Dia dapat voters baru gitu dan lain-lain sebagai kampanye dan lain. Tapi dalam satu sisi etik sih itu sebenarnya ya deontologis saja gitu, nggak ada yang spesial ya. Memang itu kewajiban dari seorang misalnya membantu orang tuh udah kewajiban gitu ya, loh, dia sebagai dan itu kan misalkan dananya juga dari dana APBN atau APBD atau dari masyarakat dan lain-lain. Ya, itu jadi problem sendiri juga itu kan. Ya betul. Benar masalah problem tadi ya, misalnya kalau melihat fenomena itu kan benar-benar harus meletakkan etika dalam konteks ya, karena susah juga gitu. Nah itu masalah susah juga berpikir etik secara abstrak hanya gagasan ide. Betul. Tapi kayak justru gini, kayak perdebatan saya pernah gini Pak. Ya gimana? Kalau misalkan dokter itu menolong orang sakit, itu beretika atau deontologi Pak? Ini dia. Awas nih Pak, bahaya nih Pak. Nanti bahaya ini. Para dokter nanti komplain kalau Bapak. Enggak. Maksudnya memahami. Saya sih nggak tahu ya itu konteksnya, kalau cuma pernyataan segitu aja itu kan kayak pertanyakan ya kan kalau dalam diskusi akademik kan kita boleh ya membongkar sesuatu gitu. Tapi kan bukan berarti itu hal yang baik. Maksudnya seseorang melakukan kewajibannya aja, tapi cara kita memahami itu apakah itu yang dimaksud dengan ethics yang luhur itu gitu. Atau ya dia hanya sebatas deontologi gitu kalau dalam kajian bisa gini gitu ya. Problem misalnya bisa kita lihat dua hal. Sebenarnya kalau saya berposisinya nggak pilih salah satu sih, saya lihat ada dua sisi aja. Yang pertama kan sebagai as a human being, kalau kata ini kan sebagai manusia ya kita memang secara alami mungkin gitu ya bahasanya, secara nature aja kita memang punya lah suatu orang bisa bilangnya hati nurani, itulah yang menuntun dia untuk menolong sesamanya, tidak perlu ada alasan. Mungkin kalau sebagai dokter kan dia diikat dengan etika profesi, memberikan pelayanan, seorang kan disumpah dokter, ada satu komitmen juga gitu. Jadi as a human ada, memang as a profession ada gitu loh, maksudnya diterapkan gitu ya kan. Jadi menurut saya ya itu dua-duanya ada gitu, nggak bisa ya, maka dari itu kan etika itu dipahami sebagai banyak variannya ya. Betul, ya, banyak sekali ada hedonis, ada apa. Nah, makanya etika itu menjelaskan setiap suatu fenomena yang termasuk kan etika berbuat baik itu juga ada motivasi untuk kepentingan diri sendiri gitu. Makanya ada istilahnya argumentasi egoisme gitu di dalam etika. Meskipun jadi nggak karena etik sendiri gitu ya? Masalahnya banyak faktor yang istilahnya banyak konteks yang harus dilihat sih, nggak bisa hanya jadi ketika kita sudah terpaku untuk ngomong etika, ini baik, ini buruk, menurut ini baik, ini buruk, nggak bisa, harus lihat konteks secara keseluruhan. Itu sih yang makanya membuat studi etika menurut saya sejauh pembacaan saya, menurut studi etika selalu menarik gitu karena ada konteks yang ditempatkan dan kita selalu dihadapkan pada pilihan keseharian itu ya kan ya. Yes, nah itu karena Bapak udah nyambungin pilihan gitu kan. Termasuk apakah kadang kan pertanyaannya gini aja, berbuat baik itu keinginan apa memang nature langsung aja gitu ya, kan keinginan juga ada dong gitu. Betul. Wah, gimana lagi? Berarti ada motivasi. Wah, nggak pure dong. Wah, susah. Itu susah ngurainya gitu ya kan. Yeah. Tetap ada willingness ya gitu, willingness untuk untuk membantu itu tetap inilah. Jadi ya kadang
nggak semudah itu melihat baik atau buruk gitu ya kan. Dalam Karena konsep mungkin ya. mungkin saja ya konsumsi kita sehari-hari, masalah konsumsi pengetahuan kita sehari-hari selalu, apalagi ini selalu mengkotakkan saja ini baik, ini buruk. Yang buruk ditinggalin, nggak usah kita cari yang baik gitu ya. Maksudnya ya udah ini baik, akhirnya baik itu dikonstruksi menjadi etis, ya udah itulah ini yang beretika tuh begini, yang ini enggak, kamu nggak beretika gitu loh. Nah, akhirnya kayak Nah gitu. itu jadinya judgement gitu ya kan gitu. Nah, Meskipun itulah maksud saya, itulah pokok yang harus kita bisa pahami sebenarnya ya dalam betul betul konsep betul. etik, bahwa ethics itu dimaknai sebagai sesuatu yang luhur, dan turunan Betul. itu kan hasil kreasi ya, atau apa ya, dia sesuatu yang di-create oleh mungkin oleh sosial kultural gitu ya, dan lain-lain kan. Maka dari itu suatu norma-norma etika yang hasil di-create itu bisa berlainan gitu lah antara satu kultur dengan kultur yang lain. Misalnya ya sama aja kayak juga problem interpretasi itu kan, kalau kita lihat misalnya saya sama Kang Dian lihat satu objek gitu, itu juga bisa interpretasinya beda karena kan pasti ada preferensi, pasti ada konteks, pengalaman dan sebagainya yang membentuk pengetahuan. Dan etis kan juga begitu gitu menurut saya ya gitu. Jadi ketika kita lihat sesuatu tuh kita bisa berbeda gitu, ada baik, ini menurut saya baik gitu karena begini-begini bisa selalu ya bertengkar lah kalau misalnya bertengkar dalam artian membuka diri satu sama lain untuk mencari apa ya, mencari kelemahan satu sama lain atau membuka pikiran masing-masing. Begitu sih kalau misalnya saya pernah lihat dari studi yang pernah saya lihat ya. Oke, sip Pak. Oh, itu menarik dan lumayan memusingkan juga ya Pak. Oh, bingung makanya saya. Kalau etik tuh masalah, kalau etik kan makanya balik lagi sebenarnya etik tuh nggak sembarang, nggak hanya tentang itu gitu, maksudnya nggak hanya tentang bagaimana memilah ini baik ini buruk. Kadang konsep baik itu kita harus bongkar dulu apa sebenarnya. Ah, itu Jangan-jangan yang bikin menarik jangan gitu. bukan mengajarkan skeptis ya, tapi kan kalau kita belajar kan paling tidak tar dulu nih, tahan dulu, kita hold dulu lah gitu. Maksudnya baik ini dikonstruksi, ada pada dirinya sendiri gitu ya. Apakah ada motivasi? Ya, itu kan harus dicek satu, kan kita harus jadi apa ya, pembaca yang cermat gitu loh. Makanya studi etik menurut saya memang sedikit memusingkan gitu. Tapi Pak, kalau misalkan kita ambil intinya, ethics itu berarti setidaknya dia selalu berbicara tentang baik dan buruk. Tapi untuk menentukan baik itu sendiri kan sebenarnya apa gitu kan? Iya, iya. Atau menentukan buruk itu sendiri apa gitu. Karena dalam praktik etika sehari-hari, praktik hidup kita sehari-hari kan kita hanya menurunkan hal-hal yang luhur itu dalam sosial kultural kita gitu kan. Betul. Sesuatu kayak misalkan sopan santun. Betul. Sopan santun ya, kalau tidak sopan tidak beretika. Tapi kan yang dimaksud sopan yang baik itu yang seperti apa? Kan itu juga menjadi Ya maksudnya kadang-kadang kalau kita belajar tuh kita redo nggak, apa ikhlas nggak untuk membongkar itu, jangan-jangan sopan itu ya cuma ide aja kayak gitu-gitu jadinya gitu. Sebenarnya bukan untuk masalah dan sebagainya, tapi bukan berarti meragukan ya orang kita jadi orang yang tapi belajar. Tapi justru melihat membongkar sesuatu yang secara epistemologi maupun secara aksiologis itu, bagaimana kita memahami konsep etik itu sendiri ya. Betul. Meskipun ya jadinya kan kita bingung kadang-kadang bertanya, jadi etika itu apa Pak? Setelah pembicaraan kita ini yang ternyata nggak semudah itu, panjang ini, lantas itu apa Pak gitu. Wah, itu juga bukan pertanyaan yang mudah, karena selalu problem dasar itu bukan membutuhkan jawaban yang final, pasti jawaban yang membutuhkan kontinuitas, karena selalu bergerak dinamis. Saya selalu ingat itu ya, misalkan pada pilihan-pilihan etik yang sangat sulit gitu kan. Kalau dulu masa kuliah, misalkan problem eutanasia gitu ya kan. Iya, betul. Orang yang memang dia saking sakitnya justru memilih suntik mati daripada hidup karena menahan kesakitan. Tapi kan itu menjadi problem dalam etik gitu. Apakah kita bisa mencabut nyawa seseorang
Nyawa Betul, itu kan betul, giftness dari betul. Tuhan misalkan. Masa negara atau kita bisa mencabut dengan seenaknya? Kan itu problem-problem etis yang muncul kan ya Betul, pada itu sama kayak hukuman mati juga etis, perdebatan hukum etis pasti ada ada kan gitu ya. ya. Bapak Apakah negara bisa uh, mencabut sesuatu yang sebenarnya itu milik Tuhan gitu kan dalam nah, perdebatan itu. Nah, itu kan Bapak serius kan lebih seperti itu. Bapak kan menggeluti bidang HAM gitu ya. Ya, ya. Pertanyaannya kan pasti ada orang yang bilang, loh bernegara kan kesepakatan Pak, itu kan sudah disepakati gitu ya kan. Betul, betul. Nah, itu akan selalu dah tuh berdebat, tapi Iya, betul. paling Makanya kan itu perdebatan mm-mm, juga di berbagai negara kan ada yang menolak untuk yang memahami, menolak, ada yang memang dia. yang selalu yang mungkin kalau saya nemukan dalam tanda petik gairah baca yang perdebatan itu sebenarnya saya ingin tahu gitu ya, konteks apa yang dihadirkan, konteks apa Ya, yang dihadirkan, konteks apa yang dihadirkan, kan akan terus berantem terus gitu ya kan, satu sama lain berantem tuh. Meskipun ya pada kesimpulannya kadang kita masih menerka-nerka nih, jadi ini kesimpulannya apa, tapi ya betul. itu yang membuat bergairah justru ya, karena terus Iya, terus dalam tahu gitu ya. dalam satu tataran konsep ini sebenarnya ya kita diajaknya berpikir ya, bukan Diajaknya berpikir sebagai sih, ya. iya. Saya juga Mm-mm. berharap sih kalau ada yang menonton seperti ini, kalau misalkan mahasiswa untuk Iya, menambah ilmu untuk menambah pengetahuan gitu kan. Bukan jawaban apa itu etika itu apakah sopan santun etika, bukan itunya, tapi bagaimana mereka dirangsang untuk berpikir bahwa betul. etik itu sesuatu yang diskusi yang sangat menarik gitu ya. Diskusi yang ya benar memusingkan, nggak ada sih sebenarnya, semua mata apa disiplin kuliah tuh apa Pasti ya, disiplin punya ilmu tuh pasti punya itu perdebatan semacam itu. masing-masing ya. Pasti ada. Oke Pak, jadi apa yang bisa disimpulkan nih Pak sebelum kita tutup yang segmen ya yang inilah memahami konsep. Sebenarnya ya etik secara dasar Kalau sebenarnya misalkan ada yang apa yang ya etika ya ini ya, jadi kalau misalnya ada anggapan nih yang mm, awam nih Pak, yang benar-benar mm, awam yang masih belajar Pak, ya etika itu ya eh, apa ya, sopan santun, mm, mm. saling cium tangan, menghormati orang tua dan lain. Apakah itu yang disebut etika atau etik itu sebenarnya tidak berhenti pada sosial kultural kita sehari-hari gitu, bahwa etik itu dia berbicara ada lagi yang lebih luhur. Betul, betul, ada lagi Gimana? misalnya kalau di dalam konsep itu salah satu bagian dari etika gitu jawabannya Ah, menurut saya ya. Kalau misalnya tadi sopan santun, cium tangan dan sebagainya itu kan adalah salah satu bagian dari etika, tapi yang hidup dalam sosial kultural kita. ya, tapi problem etika, masalah etika itu juga luas cakupannya, ya kan? Yang tadi etika deskriptif atau praktis maupun etika terapan ya kan ada kan gitu. Ya, Masalahnya ada perdebatan. Akhirnya sebenarnya gini, kalau tadi mau disimpulkan sebenarnya problem etika secara konseptual itu problem kita sehari-hari. Kita suka disibukkan lah, kadang nggak bisa tidur gara-gara hanya memikirkan apakah ucapan saya tadi itu baik apa enggak ya gitu ya. betul, betul. Ya kan, benar kan gitu. Ya, Terus ya. ketika kita dihadapkan sama pilihan yang benar-benar membuat dilema, dalam tanda petik kan dilema, kalau ini saya pilih ini tidak baik buat saya, tapi baik untuk memotivasi saya. Baik sama buruk tuh kayak bukan terpisah tapi ada di dalam satu kesatuan begitu. Jadi kita mikir dulu ini baik buruknya apa, akhirnya kita memikirkan yang baik untuk kita itu apa gitu kan. Akhirnya tetap mengembalikan pada pemahaman dari diri sih sebenarnya gitu. Terus yang kedua, kalau secara definisi itu sebenarnya kajian filsafat yang membahas tindakan dari sudut pandang baik atau buruk itulah etika gitu ya. Itu ya. Ya, itu Tindakan, jadi secara sudut pandang tindakan baik atau buruk karena dia kalau karena berbicara tentang nilai nilai. sama seperti kan kalau dalam aksiologi ada dua itu ya, seingat saya gitu ya. Ada estetika maupun etika gitu ya. Meskipun dalam beberapa buku ada menulis yang lain gitu ya. Ada beberapa hal gitu yang termasuk dalam aksiologi. Tapi estetika kan gitu, melihat misalnya sesuatu dari sudut pandang indah atau tidak indah gitu ya. Pasti Ya. ada problem itunya kan. Nah, seperti itu sih sebenarnya secara dasar ya gitu ya. Secara dasar apa yang ada di bayangan saya memahami etik secara dasar. Oke. Oke, terima kasih nih Pak. Ini segmen pertama kita menarik nih Pak. Baru Saya memahami dasar awal konsep mengenai etika aja udah lumayan panas nih Pak. Oke, terima kasih nih
Oh ya, sama-sama. Nanti kita sambung dengan berbicara etik yang Aduh, maaf. lebih ini mungkin Pak, apa yang lebih ya kita belajar ya misalkan konsep etikanya siapa gitu. Levina siapa ya? Aduh, Boleh ya, habis ini berbagi lah kan Bapak kemarin berat banget. riset soal Levinas. Nah, Ya, bisa lah ya Pak ya. Sambil belajar, saya juga mau belajar. Oke Pak. sambil. Oke, kita tutup ini dulu ya Pak ya. Ya, kita Nanti kita tutup boleh. sambung. Oke, makasih ya Pak. Oh, Biar makasih Kang Dian, makasih kita Kang Dian. ketemu lagi. Oke. Nah, ini